Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Kita lanjutkan kembali untuk bacaannya. Laqad qalqala. Qalqala mantul berarti. Hurufnya ada berapa? 5. Ba, jim, dal, to, ko. Ya, baju di toko. Laqad mantul. Laqad aqal qawlu ala. Alanya apa nih? Ini mad wajib apa mad jaiz? Mad jaiz. Kenapa mad jaiz? Karena huruf madnya bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Ala satu kata, aksarihim satu kata, ya enggak? Kan ada spasinya tuh. Nah, kalau huruf madnya, la-nya di situ panjang kan? Huruf mad bertemu dengan a. Nah, kalau dia bertemu pada kata yang berbeda, maka dia mad jaiz. Ya, kalau mad wajib bertemu satu kata. Contohnya yang di atas tuh, yang kemarin. Itun ziro koma ma undiro abauhum. Nah, itu baru mad wajib. Ya. Akfa yang udah bisa hamas kasih hamas. Akfa. Fa-nya gigit, ya, ujung lidah ya keluar terus menyentuh bagian gigi atas. Akfa. Fa, ya. Akfari. Fahum izhar, jelas ya, izhar syafawi. Fahum layu, jangan terlalu ditekan nanti jadi ain. Ya, jangan layu, nah itu nanti jadi ain. Layu minun. Nah, minunnya itu nanti menjadi mad arid disukun. Ya. Untuk mad jaiz seperti biasa nanti kita baca dua supaya melatih agar bisa membedakan mana mad jaiz dan mad wajib. Ya. Terus bawahnya inna, nah, nun tasdid ditahan. Ya, karena nun punya sifat guna, punya sifat berdengung. Jadi kalau nun tasdid, mim tasdid, jangan langsung inna, jangan, tapi ditahan dulu. Inna, gitu ya, semua. Amma juga gitu juga. Misalnya ada tulisan amma pakai tasdid, mimnya tasdid. Amma, jadi nggak boleh amma, nggak boleh. Ya, harus ditahan minimal 2 harokat atau 1 alif. Ditahan dulu. Inna ja'alna matobi'i ya. Ja'alna fi. Nah, fi ketemu a'naqihim. Fi a'naqihim. Berarti mat apa tuh? Mat wajib apa mat jaiz? Ya mati ya. Ya mati bertemu dengan hamzah a'na. Fi a'naqihim. Dilihat aja satu kata apa enggak? Enggak. Fi sendiri, a'naqihim sendiri. Berarti mad jaiz karena bertemu huruf hamzah pada kata yang berbeda. A'naqihim awlala ifa. Ya, tanwin ketemu fa. Ya, nun mati atau tanwin kalau ketemu huruf ikhfa ya dibacanya samar. Nah, berhubung hurufnya fa, maka ikhfanya ikhfa ausat. Jadi tengah-tengah antara en sama em. Ya, beda dengan yang akrob. Kalau akrob dulu udah kita bahas tatoda. Nun mati ketemu ta, misalnya anta. Nah, itu jangan em. Jangan anta, jangan. Tapi kalau yang fa cuma satu ya hurufnya, dia ikhfanya ikhfa ausat. Jadi bacaannya antara en sama em. Jadi boleh dibaca en tapi jangan dibaca em. Ya, pokoknya kalau ikhfa yang boleh dibaca em cuma 2, qaf sama kaf. Ya, kalau qaf sama kaf boleh dibaca em, tapi kalau yang lain jangan. Ya. Jadi nggak semua ikhfa itu em. Wah, dulu saya masih kecil diajarin ikhfa em. Ya udah, namanya masih kecil, ya kan, itu biar belum ngerti, biar gampang aja gurunya. Udah, pokoknya ketemu ikhfa em gitu. Apa-apa orang masih kecil. Nah, sekarang ilmu kecilnya diganti, maksudnya orang udah tua udah ganti. Ya, pakai ilmu tua jadinya. Aulalan, jadi
kuda-kudanya, an menuju am. Lan, tapi jangan sampai am ya. Lan fahiya ilal ab. Nah, sama kayak pak tadi ya. Ujung lidah keluar, tempelkan ke ujung gigi bagian atas. Al-bo ilal al-qani fahum, tahan. Mim mati ketemu mim, idgham mimi. Fahum mukbe. Nah, qalqalah lagi tuh, qaf. Ya, qalqalah sugro, adanya di tengah bacaan, di tengah kata. Mukbe. Jadi bukan mukbo, bukan kubro, bukan pantulan penuh, tapi pantulannya setengah. Fahum mukbe mahun, hanya tipis. Mahun, mukbe mahun. Saya dulu, nanti baru bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Tarik nafas 1 2 3. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Hati-hati ketukannya ya. Laqad haqqal, jangan hakol. Kalau hakol berarti nggak nasdir. Ya, jangan kecepatan. Saya ulang. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Tarik nafas 1 2 3. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Tahan ya, jangan lupa. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqan. Tarik nafas 1 2 3. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqan. Kenapa nggak diterusin aja? Alponi, pabumuk, maut. Kenapa? Panjangan. Kalau nggak kuat napas, boleh nggak dipaksain? Nggak boleh. Nyolong napas boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya nyolong napas. Namanya nyolong, Pak. Kagak ada yang bagus. Ya kan? Nyolong pencit, ya, nyolong mangga, nyolong rambutan, nyolong nangka. Kita nggak ada nyolong tuh bagus. Apalagi nyolong napas. Ya. Jadi kalau nggak kuat ya udah berhenti adkon. Ya. Mundur 2 kata. Adkon ini 1 kata, ila 1 kata. Tapi yang bagus dari fahia. Ya. Kenapa dari fahia? Karena diambil lagi dari permulaan. Ya. Jadi kita mundur dari fahia. Fahia ilal. Nah, itu pendek semua ya. Fahia ilal, pendek tuh. Fahia ilal ad. Oh, jangan sampai mantul. Jangan kok. Ya, za itu bukan huruf qalqalah, jangan dipantulin. Bersih. Qani fahum, tahan ya. Fahia ilal ad qani fahum mutma'un. Tarik nafas 1 2 3. Fahia ilal adqani fahum
salah semua. Ya nggak apa-apa kalau buat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Al-ayat. Wallahu a'lam bi muradi. Laqad haqqal qawlu, kata Allah. Allah berfirman, sungguh ya, telah berlaku ketentuan Allah ala aktsarihim ingatase ake wong kepada kebanyakan dari mereka. Maksudnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Fahum, mereka itu la yu'minun, tidak beriman pada Allah. Ai maksudnya wajabat ya, wajib atau pasti. Apa yang wajib atau yang pasti itu buat mereka? Kalimatul adabi, ketentuan adab ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka. Ya. Li'anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu alima, moho mudaneni ya, maha mengetahui bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah, al-azali, yang bangsa azali. Maksudnya yang bangsa azali itu yang waktu dunia belum diciptakan ya, jadi planning kalau bahasa kita, gambaran besar. Nah itu namanya zaman azali. Saya belum diciptain, bapak-bapak belum diciptain semua, dunia belum ada. Nah itu ada perencanaan Allah bikin Nabi Adam ya, bikin bangsa jin, bikin malaikat, bikin alam dunia, semesta seisinya. Nah itu disebut alam azali. Ya, tata kelola lah bahasa kita. Nah, anak aksara Quraisyin, karena bahwa sesungguhnya kebanyakan orang Quraisy ya, sukunya Nabi ya, itulah yu'minuna, tidak beriman mereka billahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa risalati Muhammadin, dan risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi emang udah dicatat sama Allah bahwa kebanyakan orang-orang dari sukunya Nabi, orang-orang Quraisy ya, mereka itu kebanyakan tidak beriman kepada Allah ya, tidak beriman pada Nabi Muhammad. Contohnya siapa? Ka'abi Jahlin, seperti Abu Jahal, wa Utbah dan Utbah, wa Syaibah dan Syaibah, wal Mughirah dan Mughirah, wa amsalihim, dan semisal atau yang lain seperti mereka. Fal khitabu, maka khitab ini ya, ketentuan khitab ini itu fi haqqi haula'i, berlaku pada ketetapan untuk mereka ini ya, al ashqiyai, yang tercelaknya mereka. Al ashqiya, ashqiya itu tercelak. Litakidil hujati, untuk menguatkan hujat. La li talibil imani, bukan untuk menuntut kepada sebuah keimanan. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu alima, maha mengetahui, annahum, bahwa sesungguhnya mereka itu laisu, bukanlah mereka itu ya, maksudnya orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad ya, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka-mereka yang mengingkari Nabi itu min ahli tauhidi, bukanlah bagian dari orang-orang yang ahli tauhid. Maksudnya nggak bakal berakidah menyembah Allah, wal imani, dan beriman. Jadi mereka bukan ahli tauhid, bukan juga ahli iman. Jadi gini, Allah itu ngasih, bahasa kita, teguran kepada Nabi Muhammad. Ya namanya Nabi Pak ya, siapa sih yang gak pengen umatnya semua masuk Islam? Ya kan, jangankan Nabi, kita deh orang tua biasanya pengen anak kita baik kan, pengen punya anak soleh-solehan, pasti nggak mungkin nggak. Bahkan perampok pun dia pengen anaknya soleh. Perampok kan, bapaknya perampok.
ya pezina, WTS, PSK, ya mereka juga pasti pengen punya anak soleha. Gak mungkin mentang-mentang perampok terus dia ngomong sama anaknya, bapak ini perampok, nanti kamu juga harus jadi perampok lebih sukses dari bapak. Kagak ada. Oh bapak sending kayak gitu mah, ya kan? Ibunya zina terus jadi WTS, PSK misalnya gitu, tetap ngomong ke anak mah, nah kamu jangan sama kayak ibu ya, jadilah anak yang soleha, kan begitu. Gak ada ibu, walaupun seorang ibu itu WTS, PSK, dia ngomong sama anaknya, nah ibu ini PSK, WTS, laku sehari cuma 3 orang, kamu harus laku 10 orang. Ada gak kayak gitu? Gak ada. Gendeng ibu kayak gitu, ya kan? Artinya apa? Memang secara fitrah manusia kita itu diberikan sebuah kebaikan, Pak. Itu. Nah, fitrah manusia udah dasarnya baik. Nah, apalagi Nabi Muhammad yang punya tanggungan untuk menyampaikan dakwah. Iya, makanya Nabi Muhammad itu senang kalau orang-orang kafir kemudian dia masuk Islam, tobat dari kekafirannya, dari nyembah berhalanya. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab betapa sewotnya sama Nabi. Orang-orang kafir Quraisy betapa sewotnya sama Nabi, dilemparin Nabi pakai kotoran onta, dilemparin batu sampai berdarah, tapi Nabi nggak balas. Nabi malah ngedoain, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk, berilah hidayah kepada kaumku, innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Kenapa? Karena Nabi pengen umatnya masuk Islam semuanya, orang-orang kafir Mekah khususnya, apalagi suku Quraisy, sukunya Nabi sendiri. Ya kan, suka tidak suka namanya manusia, lagi-lagi bagian dari fitrah kita bangga kalau suku kita itu jadi orang benar. Yang orang Jawa misalnya pasti pengen dan bangga kalau bertemu dengan orang Jawa yang benar, kan begitu. Orang Betawi gitu kan, dia pasti senang, dia bangga kalau bertemu orang Betawi yang orangnya jadi orang benar. Ya. Orang Sunda dia pasti bangga kalau dia punya teman ketemu sama orang yang dia juga orang yang benar. Itu juga fitrah juga, Pak. Ya sebaliknya, kalau ada suku kita yang jadi orang kagak benar, kita juga malu. Padahal bukan kita yang berbuat. Misalnya ada orang Betawi tukang palak misalnya, itu orang Betawi juga malu jadinya. Betawi malu-maluin Betawi aja, ya kan? Malak mulu, kan begitu. Padahal bukan kita yang berbuat. Ya. Orang Jawa misalnya ada yang tukang mabok, orang Jawa yang gak mabok juga malu jadinya. Malu-maluin orang Jawa aja, jauh-jauh merantau mabok doang kerjaan, kan begitu. Padahal dia kagak. Jadi memang sudah ya fitrahnya manusia seperti itu. Nah, Nabi Muhammad juga sama, pengen banget Abu Jahal masuk Islam, pengen banget Abu Lahab masuk Islam. Tapi, nah disebutin sama Allah di sini, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Allah sudah memberi ketentuan di zaman azali. Berarti zaman azali itu sebelum adanya manusia. Allah udah netapin kebanyakan orang-orang di suku Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, udah ditetapin sama Allah. Gitu kan? Udah kodratnya, udah takdirnya jadi orang kafir. Maka mau Nabi usaha apapun, tetap kalau takdirnya kafir mah jadi tetap orang kafir. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW diingetin sama Allah. Sehebat apapun usahamu, ya, setinggi apapun doamu, semaksimal apapun upaya yang kamu lakukan, diingetin sama Allah, tetap ketentuannya ada pada kekuasaan Allah. Ini pengajaran buat kita sebetulnya, Pak. Ya. Kita mau hebat gimana pun, misalnya mendidik anak, mendidik istri, mau sehebat apapun kita ceramahin anak, ceramahin istri, ya. Mau sehebat apapun kita doain anak, doain istri, kalau Allah tidak mengubah mereka, Allah tidak berkehendak untuk mengubah mereka, ya nggak bakal berubah. Paham maksudnya ya? Artinya apa? Disitulah titik di mana manusia setelah dia berusaha, setelah dia ikhtiar, wajib buat kita tawakal. Apa itu tawakal? Berpasrah diri kepada Allah. Nah ini yang orang lupa. Ya, maaf, kadang-kadang kita udah usaha,
entah itu dagang, kerja dan sebagainya, atau kita punya masalah di rumah tangga, atau kita punya masalah di ekonomi, kita ngegerutu sendiri. Ya Allah, saya udah berusaha juga. Ya Allah, iya begitu. Ya Allah, saya begini begitu, hasil saya begini begitu, kok ternyata nggak sesuai yang diharapkan. Kita lupa, kita itu cuma disuruh berusaha. Adapun takdirnya, qada-qadarnya ada pada Allah. Itu tauhid tuh, Pak. Terus gimana? Itu mentelahnya gimana kalau udah kodratnya gitu? Ya udah, berarti udah takdirnya begitu. Oh gitu. Iya. Pasrah, yaitu yang disebut dengan tawakal. Nah, orang kalau udah tawakal berarti dia pasrah ya. Kalau dia pasrah maka dia akan qanaah. Ya, kalau bahasa Jawanya nerimo ing pandum. Menerima apa yang dijadikan ketentuan oleh Allah. Ya udah, biarin aja kan gitu maksudnya. Misal ada orang berusaha ya dagang, ya halal, dagangnya halal, usahanya halal, nggak terjerat riba. Tapi takdir Allah mentakdirkan dia jadi orang miskin, sampai mati miskin. Wah, itu kan udah repot kalau udah sampai mati miskin ya kan. Ya. Udah takdirnya begitu maksudnya. Takdir Allah dia miskin. Nah, dia harus sadar, orang itu harus sadar. Saya udah usaha maksimal, kok tapi ada aja ditipu lah. Udah berdoa tapi kagak diijabah. Bukan kagak diijabah, memang takdir dia ditakdirkan oleh Allah sebagai orang miskin. Ya udah, terima itu. Itu konsekuensi hidup tuh begitu. Susahnya yang terima itu, Pak. Nah, ya itu dia. Iya, kemarin yang saya sempat singgung ya, kita itu suka nerima yang enak-enak doang masalahnya. Nah, itu jeleknya manusia tuh. Iya. Yang nikmat-nikmat kita terima, gila yang kagak enak kita tidak terima. Itu jeleknya kita tuh manusia. Katakan misalnya ada seorang istri lah gitu ya, istrinya susah dibilangin sama suaminya. Suami udah nyeramahin, udah ngasih masukan, udah pakai dalil agama sana sini. Lah suaminya udah maksimal kan berarti kan. Nah, istrinya yang dibilangin emang udah ditakdirin sama Allah dablek. Allah takdirin tuh istri tuh perempuan emang susah diatur. Emang takdirnya begitu. Dan itu mau diceramahin 1000 kiai nggak bakal berubah tuh perempuan. Karena memang sudah Allah takdirkan begitu. Rukiah pun. Ya di rukiah pun kagak keluar jinnya. Orang jin aja kalah lagi juga. Nah, terus hikmahnya apa sih? Satu, yang Allah nilai dari kita itu bukan hasil, tapi usaha. Ya, yang Allah nilai kita itu bukan hasil, tapi usaha. Jadi kalau kita misalnya ngedidik anak, udah maksimal mendidik anak, ternyata tidak berhasil, anak misalnya jadi anak durhaka misalnya, ya itu tidak terlepas dari takdir Allah. Bukan kemudian karena anak itu durhaka terus usaha kita berarti sia-sia di hadapan Allah. Kagak. Allah tetap ngasih pahala buat kita karena kita sudah berusaha mendidik anak. Tanggung jawab kepada keluarga itu udah dinilai sama Allah. Kita berusaha nyari rezeki yang halal, kerja, dagang. Kok kagak kaya-kaya? Ya itu emang udah takdir Allah. Kita nggak dibebani itu. Yang dibebankan oleh Allah adalah kita mencari harta, mencari rezeki yang halal. Nah, Allah nilainya di situ. Bahasanya gampangnya Allah ngasih 100 lah, nilai 100 buat orang-orang yang sudah berusaha. Tapi Allah nggak nilai apa hasilnya. Iya. Lah sebab kalau ukuran pahala itu kemudian dinilai dari hasil, berarti kita banyak nggak dapat pahala nih, Pak. Ya kan? Misalnya Allah nilai seseorang pahala itu dari hasilnya, bukan dari usaha, dari hasilnya. Berarti yang dapat pahala cuma orang kaya, yang pada punya mobil, rumahnya banyak, istrinya dandannya cakep mulu. Ya model kayak kita kagak bakal dapat pahala karena nilainya hasil. Begitu pula dengan keluarga, berarti kita nggak punya nilai didik keluarga. Kenapa? Anak kita masih susah dibilangin, istri kita masih suka membantah. Maksudnya? Nah, makanya yang dinilai itu bukan hasil, tapi yang dinilai adalah usaha. Itu ya, jadi hikmah yang pertama itu. Yang kedua,
Hikmahnya adalah menunjukkan kedikjayaan Allah, qadirunnya Allah, maha kuasanya Allah, kudroh irodah, maha berkuasa, maha berkehendak. Artinya apa? Sehebat apapun kita berusaha, kalau Allah nggak mengizinkan, kalau Allah tidak berkehendak, tetap sia-sia. Itu untuk menyadarkan diri kita agar kita paham bahwa kita ini hanya makhluk. Ya, kalau begitu kan kita jadi paham, oh iya, saya makhluk kok, saya bukan Tuhan kok. Sementara kita ini hidup itu ngikutin diri sendiri apa yang ngikutin Allah? Ngikutin Allah. Nah, kita kagak punya apa-apa. Mata yang ngasih Allah, tangan yang ngasih Allah, kaki yang ngasih Allah, hidung yang ngasih Allah, hati kita yang ngasih Allah, fasilitas keluarga dikasih sama Allah, motor, mobil, rumah, yang ngontrak ya dikasih duit buat ngontrak, buat bayar listrik, buat bayar air, semuanya yang ngasih Allah. Kalau udah begitu kita nggak bakal beruntung, karena kita sadar bahwa kita itu manusia, hanya makhluk yang lemah, hanya makhluk yang hina. Yang hebat itu, yang dijaya itu, yang maha berkehendak itu, yang maha berkuasa itu adalah Allah. Itu tauhid. Nah, Al-Khaliq, maha pencipta. Hikmahnya banyak sebetulnya. Yang ketiga, hikmah ini yang tidak kalah besarnya, tidak kalah pentingnya, dengan model laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim yang tadi kita baca tadi, itu menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu hanya sekedar sandiwara. Hidup itu hanya sekedar mainan. Lahun walahun, ya, permainan senda gurau. Guru saya dulu ngibaratin sama aja kayak dalam mainin wayang. Wayang itu ibarat kitanya, manusianya. Wayang itu kan keluar pas waktunya, Pak. Ya. Kalau belum waktunya wayang dikeluarin nggak? Kagak, masih dalam peti. Ya kan? Nah iya, masa belum dimainin udah keluar duluan wayang opo gitu. Wayang orang juga udah keluar duluan. Ya kan? Lo wayang golek ke, wayang kulit ke, semuanya ditaruh di peti. Pas dibawa baru pas mau pentas tuh dikeluarin, kan begitu. Ditaruh di gedebong pisang tuh, ya kan, dicetrokin gitu. Itu pun belum masuk layar, Pak. Baru bersiap doang, ngejeng aja ngejeng. Iya kan, dipegang nggak sama dalam? Kagak. Orang baru ditacepin doang. Dimainin nggak sama dalam? Kagak, orang cuma buat panjangan doang. Belum tentu juga dia main, ya kan? Baru kemudian dalam memainkan tuh sandiwaranya kan, apalah kalau Jawa misalnya Baratayuda lah apa segala macam, satu persatu wayang keluar memainkan ya perannya masing-masing. Dan yang mainin siapa? Apa bergerak sendiri itu wayang? Kagak, dalamnya. Paham maksudnya? Kita hadir di sini ya itu hasil ikhtiar kita, tapi itu nggak terlepas juga dari gerakan yang Allah gerakkan kepada kita. Kita sholat, kita ngaji, kita usaha, kita ibadat, ya itu ada ikhtiari, ada sifat kita berusaha. Tapi jangan lupa semuanya juga itu atas kehendak Allah. Nah itu manusia suka lupa begitu. Nah sandiwara, hidup itu sandiwara. Kalau udah waktunya keluar. Udah waktunya berantem, jadi berantem. Ini nama dalamnya. Waktunya mati, ya mati, dijatuhin tuh ayam. Udah waktunya masuk peti, masuk peti. Gak bisa wayang. Oh, ntar dulu dalam, saya masih mau main. Gak bisa. Udah habis, peran lo udah habis. Begitu ubar kiamat. Iya, itu dia. Kalau sudah masuk peti dibawa pulang ya berarti manusia udah kiamat. Udah selesai. Iya, udah simpel udah begitu doang. Makanya hidup itu jangan dibawa baper ya, jangan bawa perasaan, itu biasa aja. Ya bawa santai aja udah. Punya duit ya alhamdulillah, nggak punya duit ya alhamdulillah. Ya, punya istri ngomel alhamdulillah, punya istri baik juga alhamdulillah. Ya berarti ya alhamdulillah. Nah, cuman ya itu jeleknya kita alhamdulillahnya kalau baik doang. Istri baik, wah alhamdulillah, baik banget bini gue. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah dapat rezeki banyak. Kita nerimanya cuma yang baik-baik doang, bilang yang pahit-pahit
kagak mau diterima. Ya, hati-hati. Ya, jadi ya bolak-balik saya sampaikan, semua itu nggak lepas dari qada qadar Allah. Qada itu ketetapan Allah pada zaman azali. Adapun ketika sudah terjadi itu namanya qadar. Makanya disebut qadarullah atau takdir Allah. Ya, disebut juga qadrat boleh. Jadi kalau misalnya nih ditulis sama Allah, ya, Mbah Gora setelah ngaji pulang. Nah, itu namanya qada. Udah ditulis sama Allah di sana. Nah, ketika itu berlaku Mbah Gora pulang, nah itu menjadi qadar. Maka disebut qadarullah, disebutnya takdir. Apa maksudnya? Ada seseorang ditakdirkan, ditulis di kodonya Allah bahwa dia akan tabrakan hari ini. Pukul sekian, detik sekian, yang nabrak ini itu. Belum berlaku, itu namanya kodo. Ya, belum berlaku namanya kodo. Ketika udah terjadi, nah itu namanya qadarul takdir. Apakah kodo itu bisa berubah? Kalau kita yang berubah, agak bisa. Tapi kalau Allah yang berubah, bisa. Nah, itu yang bolak-balik saya sampaikan. Kadang orang suka salah paham. Apakah takdir bisa berubah? Wah, nggak bisa, takdir nggak bisa berubah. Iya, nggak bisa berubah kalau kita yang ubah. Tapi kalau yang ubah Allah, bisa. Nah, sekarang kayak tadi dalam tuh tinggal mikir mau pakai pakem apa di luar pakem. Suka-suka siapa? Suka-suka wayang atau suka-suka dalam? Suka-suka dalam. Wah, pertama mah pakem, pakai pakem mainnya. Wah, sesuai jalan cerita. Wah, kayaknya penontonnya nggak serius ini. Nggak seru kayaknya. Mulai keluar dari pakem kan? Berarti berubah nggak tuh jalan cerita? Berubah. Yang ubah siapa? Si dalang. Ya begitu. Ya sama, kita pun begitu. Kalau ayat itu maksud innallaha yang merubah nasib satu. Bahwa Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Ya itu la yughayyiru biqaumin ya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, maksud itu apa? Itu maksud ayat ikhtiyari. Misalnya itu saya beri contoh. Kodonya mutlak dari Allah, tapi caranya itu ikhtiyari, diberikan kepada manusia. Saya beri contoh begini. Allah mentakdirkan seseorang, katakan si A ini meninggal usia 80 tahun pukul 8 pagi. Allah mentakdirkan itu, kodok namanya. Nah, masalahnya kan ini meninggalnya dalam kondisi apa kan nggak jelas. Apakah di rumah sakit, apakah ketabrak mobil, atau di pangkuan istrinya, atau lagi jalan tiba-tiba pingsan, apalagi nonton bola. Nah, semuanya itu namanya ikhtiar. Iya. Allah mentakdirkan rezeki kita selama hidup, katakan 500 triliun. Mas Yanto ditakdirin sama Allah 500 triliun. Nggak bakal berubah, tapi caranya bisa berubah. Bisa jadi Allah kasih dikit demi sedikit, sejuta. Wah, udah mulai gede nih, dinaikin 2 juta. Wah, mulai dewasa, dinaikin 3 juta. Wah, mulai bujangan, naikin 4 juta. Wah, udah punya istri, naikin 6 juta. Oh, udah punya anak, 10 juta. Punya cucu, ya dikurangin lagi. Iya. Nah, ada kalanya misalnya kayak tadi ya masalah rezeki. Ada orang seret banget rezekinya. Dari kecil sejuta. Naik cuma gopek. Kalau Mas Gagal tadi saya contohin cerita enak tuh, naiknya langsung ya kan. Nah, ini udah punya istri masih aja rezekinya 2 juta. Punya anak rezeki masih aja 2 juta. Tapi nanti di penghujung masa tuanya, karena memang sudah ditakdirkan sama Allah 500 triliun. Maka nanti di penghujung akhir tuanya tiba-tiba dapat rezeki melimpah, belum. Entah itu dapat warisan, entah itu dapat karomah sesuatu. Makanya dulu sering saya sampaikan, banyak orang yang berusaha namun dia tidak sempat makan hasil usahanya. Dia pengen dikumpulin duit, ya kan, wah ini buat masa tua nih. Ya kan, ini buat masa kalau saya udah nggak kerja lagi, udah pensiun, kalau udah pegang duit kan udah enak. Ya kan, dia kumpulin duit aja tuh, sejuta terus umur 50, umur 55 pensiun. Dilalanya emang duitnya kumpul, duit di ATM dia, di bank dia 1 M, hasil kerja dia dari masih muda 1 miliar. Nah, meninggal belum.
Bisa nggak ngerasain tuh duit 1 miliar? Kagak, karena memang dia ditakdirkan untuk tidak merasakan duit 1 miliar. Oh, yang Lah iya. Nah itu yang itu yang disebut dengan ya, orang itu dia bisa berubah, berusaha kalau usahanya sendiri. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak bakal merubah suatu kaum sampai dia sendiri yang merubah kehidupannya. Dalam artian apa? Bukan dalam artian kodok ketetapan Allah, tapi dalam artian ikhtiari, caranya, usahanya. Ada orang ditakdirkan punya duit 500 triliun sepanjang hidupnya, takdirnya duit 500 triliun, tata caranya enak, kerja, dagang, setiap harinya dapat duit, ya kan, tiap bulannya dapat duit. Ada yang lebih enak lagi, kagak pakai kerja, datang ke kantor, tanda tangan, seret, tanda tangan, seret, tanda tangan, seret. Kerjanya cuma tanda tangan doang, duitnya sama. Di sisi lain ada orang yang parah banget, sampai harus ngerampok, harus nipu orang untuk mendapatkan duit yang totalnya 500 triliun ini. Kan berarti caranya beda-beda. Garisnya kayak gitu. Nah, emang garisnya begitu, takdirnya kayak begitu. Tapi Allah tetap ngasih formula. Kamu mau yang lebih enak gak? Kamu mau berubah gak? Kalau mau berubah ya deketin Allah. Sholat yang benar, ngaji yang rajin. Insya Allah nanti dipermudah. Rezeki mah kagak berubah, tetap segitu. Sehari dapat 100.000 ya udah tetap 100.000. Orang udah takdir. Cuma caranya berubah. Yang tadinya rakoso, susah, ya sulit dapetin duit 100.000 gara-gara dia ngaji, gara-gara dia sholat, dia deket sama Allah, ibadahnya bagus. Tadinya susah nyari duit 100.000, dimudahkan nyari duitnya 100.000. Rezekinya kagak berubah, tetap 100.000. Orang udah urat-urat melarat, uratnya udah ditakdirin urat melarat. Tapi caranya jadi gampang. Wow.